Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Selamat semuanya hari ini. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Beri kita Nafisa. Ada Bu. Ali Agati. Ada Bu. Naya. Ada Bu. Lesti. Ada Bu. Binda. Ada Bu. Adrian. Ada Bu. Ahmad. Ada Bu. Dafa. Ada. Dan yang terakhir Faiz. Ada. Ya. Ada semua ya? Ya. Alhamdulillah, anak-anak selalu jaga kesehatan. Mumpung sekarang sudah mau masuk musim penghujan ya. Ya. Jangan terus main hujan ya. Ya. Jaga kesehatan agar kita tetap bisa mengikuti pelajaran setiap harinya. Ya. Baik anak-anak, anak-anak tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Tadi pagi sarapan apa? Telur. Ada makan telur, roti, terus Ayam. ayam. Pakai apa? Nasi ya? Nasi. Satu lagi. Sarapan apa menunya tadi pagi? Ikan goreng. Ikan goreng sama nasi. Nafisa apa menunya tadi pagi? Nasi kuning. Ya hebat. Anak-anak, sebelum kita pergi ke sekolah wajib kita sarapan ya. Supaya kita lebih berenergi, lebih semangat ketika pergi ke sekolahnya. Ya? Ya, hebat. Nah, pada hari ini Ibu akan melakukan perbaikan pembelajaran mata pelajaran IPA tentang uji karbohidrat. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup dan sekarang kita akan mempelajari tentang uji apa? Uji karbohidrat. Adapun tujuan pembelajaran pada pelajaran ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian karbohidrat dengan benar. Lalu yang kedua apa? Menyebutkan contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya melakukan uji karbohidrat menggunakan larutan tuba ya atau yodium. Apa tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi? Apa tujuannya? Menjelaskan pengertian karbohidrat dengan benar. Ada yang tahu apa itu karbohidrat? Tidak tahu? Ya, baik, Ibu akan menjelaskan. Karbohidrat adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi berarti karbohidrat itu penting. Makanya Ibu bilang tadi kalau sekolah wajib kita sarapan. Karena karbohidrat ini seperti tadi makan nasi ya. Itu menambah energi kita. Makanya kalau tidak sarapan anak-anak suka loyo. Betul? Karena tidak ada energi di dalam tubuhnya. Kalau tidak makan nasi tadi, makan roti, itu merupakan sumber utama untuk tubuh kita ya. Lalu yang kedua, tubuh memerlukan karbohidrat untuk bergerak, berpikir, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, karbohidrat banyak terdapat pada
karbohidrat. Nanti kita akan uji itu tadi dengan tujuan pembahasan kita yang ketiga, yaitu dengan menggunakan larutan glucose. Nah, untuk selanjutnya fungsi dari karbohidrat itu sendiri, ada yang tahu? Fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber utama bagi tubuh kita, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan gula. Terus yang terakhir, sebagai cadangan energi yang disimpan di otot dan di hati atau di tubuh kita ya. Makanya kalau kita makan nasi misalnya, pasti tubuh kita lebih berenergi. Coba kita kalau makan mie, anak-anak sering merasa cepat kelaparan nggak? Sering. Ya, meskipun pertamanya terasa kenyang, selesai makan mie, kenyang, cepat kenyang ya. Tapi nanti juga cepat lapar, ya, karena sedikit mengandung karbohidrat. Gitu. Jadi kita cepat lapar. Kenapa anak-anak bertanya-tanya, kenapa kalau makan ini mudah lapar? Ya karena itu tidak mengandung karbohidrat untuk energi kita. Makanya karbohidrat itu penting untuk kita supaya kita kalau ketika belajar kita lebih giat berpikir, bergerak, aktif ya. Makanya di sini Ibu sarankan untuk pagi itu wajib sarapan. Ya. Apa ini? Kalau menunya pas sehat 5 sempurna, ada buahnya, ada susunya, ada sayurnya, ya. Terus seperti tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu melakukan uji karbohidrat. Uji karbohidrat. Apa tujuan kita melakukan uji karbohidrat? Apa tujuan kita? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah bahan makanan yang anak-anak sebutkan tadi mengandung karbohidrat atau tidak. Ya, kita cek bersama-sama dengan cara apa? Dengan cara tadi melakukan eksperimen. Ya, kita hari ini akan melakukan eksperimen atau praktik secara langsung pada bahan makanan yang menggunakan larutan glucose yang disebut larutan glucose atau iodium. Pada larutan ini nanti, ketika diteteskan pada makanan misalnya, nanti kita bahan makanannya ada nasi, ada kentang, ada mentega, gula, ada terigu juga. Nanti langkah-langkahnya begini. Yang pertama yaitu kita menyiapkan bahan makanan, lalu nanti larutan glucose atau iodiumnya kita teteskan pada bahan makanan tersebut. Apabila bahan makanan tersebut berubah warna, jika makanan mengandung karbohidrat, maka setelah dideteksi larutan glucose akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Biru kehitaman, ingat ya. Nanti pada saat praktek, kalau warnanya berubah menjadi biru kehitaman, berarti bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jika tidak mengandung karbohidrat, maka larutan tetap berwarna kuning kecoklatan seperti larutan glucose, seperti yang semula, tidak berubah warna. Ya. Sudah paham apa belum? Sudah. Ya, ingat ya. Nanti ketika kita melakukan praktek, ketika bahan makanan tersebut berubah warna menjadi apa tadi? Biru kehitaman, berarti bahan makanan tersebut mengandung Karbohidrat. Tapi jika larutan tersebut tidak berubah, berarti Tidak. Baik anak-anak, siap untuk melakukan eksperimen hari ini? Siap. Oke, kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat.
Perhatikan baik-baik ya. Semuanya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita teteskan larutan. Larutan apa tadi? Fenanyl. Teteskan. Kita banyak-banyak ya. Tetap. Terus. Tetap. Baik anak-anak, sekarang kita nanti menunggu beberapa saat. Larutan sempurna akan dilakukan. Untuk melihat reaksi dari sempurna ya. Kita akan mengetahui apakah makanan ini disiapkan apakah mereka mengandung atau tidak. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan praktikum atau eksperimen tentang karbohidrat dengan bahan makanan yang telah disediakan, yaitu terigu, telur, kentang, mentega, gula, ubi, dan nasi. Anak-anak tadi sudah melihat hasilnya ya, sudah melihat hasilnya. Nah, sekarang sebagai tugasnya tulis di buku masing-masing dari bahan makanan yang sudah kita praktikkan secara bersama-sama, manakah yang termasuk atau mengandung karbohidrat dan tidak, beserta alasannya. Ya, kita tahu tadi, kita tuliskan bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan tidaknya, dan beserta alasannya. Kenapa bahan makanan yang kita uji tadi tidak mengandung karbohidrat dan mengandung karbohidrat, ya. Sudah selesai? Sekarang? Sudah selesai semuanya? Baik. Kalau kita tanya hari ini, dari bahan makanan yang telah kita uji, mana bahan makanan yang mengandung karbohidrat di sini? Hari ini ya, ini satu aja. Terigu. Satu bahan makanannya. Ini satu. Ubi. Apa alasannya Nafisa? Kenapa hari ini bilang ubi mengandung karbohidrat? Apakah Nafisa setuju kalau ubi mengandung karbohidrat? Setuju katanya. Apa alasannya? Karena berwarna menjadi biru kehitaman katanya. Karena ubi ketika kita lakukan atau kita teteskan larutan butol atau iodium, ubi berubah warna katanya menjadi biru kehitaman. Setuju atau tidak? Setuju. Karena dengan hasil anak, maka benar ubi mengandung karbohidrat? Nah, selanjutnya Adrian, apa saja tadi yang mengandung karbohidrat? Terigu. Terus setelahnya Aman, apa lagi? Nasi. Ada yang lain lagi? Ya betul, kentang. Apa alasannya semuanya? Karena menjadi biru kehitaman. Terus apa? Bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat? Gula. Apa alasannya? Karena tidak berubah warna atau larutannya tetap sama. Ya, tadi kita sudah melakukan praktikum. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan bahwa bahan makanan seperti tadi nasi, tepung terigu, kentang, ubi, setelah diberi larutan butol atau iodium menunjukkan warna apa? Kemudian dapat dilihat anak-anak langsung ya, biru kehitaman. Karena dalam bahan makanan tersebut terdapat amilon yang merupakan polisakarida golongan karbohidrat. Dan kesimpulan yang kedua, bahan makanan yang tidak mengandung amilon karena tidak memberi perubahan warna. Itulah tadi bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat. Bagaimana secara anak betul atau tidak? Betul. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa karbohidrat apa? Karbohidrat